Ya, masih di babak musabakoh bersama Kak Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran. 7 peserta tampil hari ini luar biasa sekali dengan tantangan yang cukup sulit. Mungkin terjemahan tampak seperti mudah, tapi untuk para penghafal Al-Quran yang terbiasa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, menghafal bahasa lain agak cukup kesulitan, tapi luar biasa semua bisa menjawab tantangannya. Untuk itu nanti siapapun dengan nilai tertinggi akan mendapatkan pin faiz, pin kemenangan. Dan begitupun dengan penerima nilai terendah, dia akan berpisah dengan teman-temannya karena harus pulang. Untuk itu segera Kak Irfan akan bacakan. Ini dia hasilnya. Kak Irfan akan bacakan komentar Dewan Juri untuk masing-masing peserta. Kita mulai dengan Ainun Ternate, 12 tahun, 16 juz. Komentar dari Kak Nabila, 2 jempol dari Kak Nabila. Kamu semangat. Koreksian dari Kak Nabila terlihat dari upaya Ainun berlatih. Sudah mulai terlihat perubahannya. Tapi masih ada PR, yaitu huruf dot dan dho ditebalkan lagi. Dari Abi Amir tadi Ainun menjawab semua benar. Terjemahan tapi tadi ada yang sedikit saja kurang tepat. Dan dari Syekh Ahmad Al-Misri, Ainun ada perbaikan dari segi huruf, bagus. Iramanya tapi tadi sedikit berkurang. Perhatikan lagi huruf qaf, tadi kurang kol-kolahnya, dan huruf zal diperhatikan. Selanjutnya Ryan. Di tantangan kali ini Abi Amir melihat Ryan tadi semua jawaban benar. Struktur kata keserimpet dikit, tapi tidak apa-apa selama tidak merubah makna. Dan dari bacaan dari Kak Nabila ini bacaan Ryan bagus. Tapi perhatikan huruf to tebal, ta harusnya tipis. Tadi ada huruf to dan ta berdampingan. To-nya tidak usah dibaca kol-kolah, tapi harus jelas mana to mana ta. Selanjutnya kita menuju ke peserta ketiga, Akila. Jawaban dari Akila semua benar, tidak takaluf, kata Abi Amir. Dan dari sisi bacaan dari Kak Nabila 2 jempol untuk Akila. Makhraj kho lebih soft lagi ya. Perhatikan nafasnya dan latihan sebelum tampil. Dan dari Syekh Ahmad Al-Misri, kho-nya mohon diperhatikan, tapi penampilan Akila ini luar biasa, mendapatkan 2 jempol juga dari Syekh. Kita menuju ke Kansa. Untuk Kansa tadi dari Abi Amir semua jawaban benar. Tadi terjemahan ayat ke-52 agak tersendat, tapi Abi suka saat terjemahan ayat ke-55. Dari Kak Nabila untuk Kansa, pembukaan kurang tepat sehingga ke belakang tadi berpengaruh. Dan dari Syekh Ahmad Al-Misri, kecewa dengan penampilan Kansa hari ini. Selanjutnya Fawaz. Untuk Fawaz dari Abi Amir jawaban semua benar, walaupun ada yang sedikit tersendat. Abi suka dengan irama dan semangatnya Fawaz. Dari Kak Nabila, sedikit kecewa. Awal bagus, setelah itu meninggi, merusak irama dan terburu-buru. Tadi ro tebal pun terdengar tipis dan ada harokat yang kurang. Kita menuju ke Fahri. Di tantangan kali ini dari Abi Amir untuk Fahri, tadi ada berpikir dan sedikit tersendat dalam membaca Al-Qurannya. Kurang ekspresif. Dari segi gaya juga kurang. Harus lebih optimal lagi. Dan semakin banyak tangan bergerak, semakin mengganggu jadinya apabila tidak pas dengan yang disampaikan. Dari Kak Nabila dari segi bacaan tadi agak lama sebelum memulai ayat. Perbaiki pelafalan huruf fa. Perbaiki gerakan bibir dan tasdid. Pelafalan huruf jadi berkurang. Dan tadi tidak ada pembacaan Shadaqallahul Azim, padahal di terjemahannya kamu bacakan. Dan dari Syekh Ahmad Al-Misri masih untuk Fahri, penampilan kali ini berbeda jauh. Huruf H saat menyebut An-Nahl harus lebih jelas lagi. Perjelas juga huruf harokatnya. Dan harus lebih fokus lagi. Perbaiki huruf dot dan juga sin. Terakhir kita menuju ke Yusuf.
Untuk peserta terakhir kita Yusuf dari Abi Amir. Yusuf tampil sesuai tabiat Yusuf, apa adanya, tidak takaluf, terjemahan benar walaupun menggunakan kata-kata lain atau anonim, tapi tidak merubah makna. Dari sisi bacaan dari Nabila suka dengan bacaan Yusuf, tebal tipisnya pas, marsil huruf juga tepat. Perhatikan waqaf ibtida. Dan tadi lupa sadaqallahul azim di akhir membaca ayatnya. Tapi hari ini Yusuf sudah mulai terlihat tidak kaku lagi, bagus. Dan dari Syahmad Al-Misri untuk Yusuf, bacanya tadi datar tapi tidak takaluf, gaya anak-anaknya masih terlihat, bagus. Dan waqaf tadi tidak tepat dan harus lebih semangat lagi, itu khusus untuk Yusuf. Itu dia komentar dari Dewan Juri untuk ketujuh peserta kita. Selanjutnya Kak Irfan akan meminta maju ke depan. Yang pertama adalah Ryan. Akila. Di babak musabaqah awal, Ryan dan Akila berdiri seperti ini. Ryan yang mendapatkan pin Faiz, Akila tidak. Apakah kali ini akan berbalik? Karena dua nama yang disebutkan ke Irfan dan maju ke depan ini menjadi dua peserta dengan nilai tertinggi. Untuk itu Kak Nabila silakan memilih dan menentukan siapa yang akan dinobatkan menjadi peserta terbaik hari ini, mendapatkan pin kemenangan atau pin Faiz. Kepada siapakah jubah hijau ini akan dipasangkan? Apakah Akila atau kembali Raya? Dewan juri pun memutuskan yang mendapatkan pin Faiz, pin kemenangan dan mendapatkan nilai tertinggi, dia adalah 3, 2, 1. Silakan Kak Nabila. Akila. Selamat Akila Sidoarjo, 10 tahun 10 juz. Bersama dengan Abuya di sana. Akila akhirnya mendapatkan pin Faiz. Setelah berturut-turut Akila mendapatkan urutan kedua dan hampir mendapatkan pin Faiz ini, akhirnya hari ini pin Faiz tersebut disematkan di dada Akila. Boleh tepuk tangan untuk Akila. Untuk itu Akila dan Ryan, kalian berdua selamat, aman menuju ke babak berikutnya. Silakan peluk orang tua masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Akila. Alhamdulillah. Wah, Akila senang banget. Oke, setelah 2 peserta aman, masih ada 5 peserta yang ada di depan kita dan ada 1 di antara mereka yang harus pulang. Dan ini dia hasilnya. Kak Irfan akan menyebutkan 2 orang kembali untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Fawaz. Yang kedua adalah Fakhri. Apakah Fawaz dan Fahri menjadi 2 peserta yang aman berikutnya? Jika Fawaz dan Fahri yang aman, berarti yang di belakang Ainun, Kansa dan Yusuf, kalian bertiga yang belum aman. Tapi sebaliknya, jika Fawaz dan Fahri yang belum aman, maka yang di belakang Ainun, Kansa dan Yusuf lah yang aman dan bisa melaju ke babak berikutnya.
untuk Fawaz dan Fahri. Kalian berdua belum aman. Jadi selamat untuk Ainun, Kansa dan Yusuf. Kalian aman. Silakan kembali ke orang tua Yusuf. Untuk orang tua Fawaz dan Fahri, silakan mendampingi anak. Kita akan segera menuju ke babak 6 besar. Berarti setelah Isra dinobatkan menjadi peserta terbaik ke-8 pada tahun ini, hari ini kita akan mencari tahu siapa yang dinobatkan menjadi terbaik ke-7 di Hafiz Indonesia 2021. Apakah dia adalah Fawaz dari Palembang dengan usia 11 tahun dengan hafalan 5 juz Al-Quran? Atau terbaik ke-7 dia adalah Fahri dari Kolaka, usia 12 tahun dengan 16 juz hafalan. Siapapun yang dinobatkan menjadi terbaik ke-7 hari ini, berarti mohon maaf tidak bisa berjuang di babak top 6. Jadi dengan kata lain, pulang dengan kebanggaan, insya Allah. Dan langsung saja Kak Irfan akan menentukan untuk hari ini di antara Fawaz dan Fahri yang dinobatkan menjadi terbaik ke-7 dan tidak bisa melanjutkan babak musabaqah, harus pulang. Dia adalah yang harus pulang dan dinobatkan menjadi terbaik ke-7 Hafiz Indonesia 2021. Kak Irfan ucapkan selamat untuk Fahri. Fahri, kamu pulang, kamu menjadi terbaik ke-7. Fahri sudah hebat ya. Fahri kuat. Syahmad Al-Misri, silakan memasangkan pin terbaik ke-7 untuk saudara kita dari Kolaka, Fahri, 12 tahun dengan 16 juz hafalan. Tidak hanya pin terbaik ke-7, Abi Amir, kami meminta kesediaannya untuk memberikan apresiasi dari RCTI untuk peserta di babak musabaqah ini. Terbaik ke-7 Fahri Kolaka, 12 tahun dengan 16 juz Al-Quran, mendapatkan apresiasi uang senilai Rp7.500.000. Fahri pun mendapatkan kenang-kenangan untuk termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran lebih banyak lagi, menguatkannya. Fahri, sang anak polisi dari Kolaka, dengan ketegasannya, dengan kesiapannya, hari ini harus pulang tapi penuh dengan kebanggaan, membawa pin terbaik ke-7 Hafiz Indonesia 2021. Mama Dewi sampaikan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami selaku orang tua Fahri mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada juri
Kak Nabila, Abi Amir, dan Syekh Ali Misri, dan seluruh kru RCTI yang telah banyak memberikan kami kebaikan-kebaikan, dan insya Allah apa yang menjadi bekal selama di sini membuat Fahri bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kepada keluarga di rumah, ayah, kami mohon maaf ayah. Fahri mohon maaf, Fahri sudah berusaha lebih baik lagi, menampilkan yang terbaik. Dan insya Allah kami sudah sangat bersyukur bisa hadir di sini. Dan insya Allah kami ke depannya bisa lebih baik lagi, Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, ayah kamu pasti bangga melihat pencapaian kamu di sini. 7 besar itu bukan sembarangan. Perjuangannya panjang dan berat sekali. Ayah hanya bisa mendampingi kamu kemarin di babak-babak awal. Tapi semangat kamu luar biasa. Ya, dengan ibu yang mendampingi, betul Bu? Ayo bilang, ayah. Ayah, Fahri sudah sampai di sini. Terima kasih sudah mendampingi Fahri. Fahri pulang. Fahri rindu ayah. Tetap semangat ya. Terbaik ke-7. Tahu nggak, 7 itu angka favorit Kak Irfan. Al-Fatihah itu 7 ayat. Pelangi itu 7 warna. Langit 7 lapis. Serba 7. Kamu harus bangga menjadi terbaik ke-7. Betul? Sambut ayah kamu ya. Tepuk tangan untuk Fahri, terbaik ke-7 kita. Dan kita akan melihat, ini dia nilai terakhir untuk 7 peserta kita hari ini. Kita lihat bersama, ini dia. Di urutan teratas Akila dengan nilai 143 poin. Tinggi sekali, cukup jauh dengan teman-teman yang lain. Dan mendapatkan pin Faiz. Ryan di 138. Ainun beda tipis dengan Ryan. Sebetulnya Ainun bisa di urutan kedua dan 3 tuh. Beda tipis sekali Ainun di 137. Yusuf di 129. Kansa 125. Fawaz 120. Dan Fahri memang ada di sana di 113 poin. Berarti kalau kita lihat baru 3 peserta yang mendapatkan pin Faiz, Akila, Ryan, dan Hansa. Yang lainnya masih berkesempatan untuk mendapatkan pin Faiz sebagai penyemangat mereka. Ini dia hasil akhir untuk hari ini. Boleh tepuk tangan untuk ke-7 peserta kita. Fahri terbaik ke-7 dari Kolaka dan harus pulang. 6 peserta lain akan terus berjuang di panggung ini. Sampai ketemu di babak musabakoh top 6. Tetap bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2021. Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.